never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat subscriber pemirsa YouTube semuanya. Seperti biasa di sela-sela kesibukan saya sebelum berangkat bekerja, saya jawab dulu atau sharing-sharing membahas konsultasi permasalahan-permasalahan hukum sehari-hari. Kebetulan ada pertanyaan dari sahabat kita. Pertanyaannya seperti ini ya, saya tampilkan teman-teman. Saya beli motor cash tapi BPKB nggak keluar. Terus pas saya cari ternyata ada di BPR sejumlah 11 juta. Yang menggadaikan itu sales yang saya beli motor. Itu gimana Pak? Ya, ini berarti pengalaman pribadi, fakta dari sahabat kita yang mengalami problem seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa upaya yang dapat dilakukan? Serta apa saja hikmah dan juga pembelajaran bagi kita semua. Nah, dalam kasus ini, sahabat kita yang bertanya tadi sebetulnya memiliki upaya. Dapat menempuh upaya, salah satunya adalah upaya hukum, yaitu dengan cara melaporkan si oknum sales tersebut kepada pihak yang berwajib, kepada pihak kepolisian. Karena kalau menurut saya si oknum sales tadi bisa dikategorikan sudah melanggar undang-undang, sudah melanggar hukum, dan bahkan cenderung itu melanggar ketentuan pasal tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Itu bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Karena tadi si oknum sales tadi sudah menjanjikan atau misalkan memberikan keterangan bahwa BPKB-nya akan segera diurus, kemudian akan segera diberikan kepada sahabat kita, namun tidak kunjung diberikan. Kemudian ternyata BPKB-nya sedang berada di BPR. Otomatis si oknum sales tersebut patut diduga telah melakukan misalkan kebohongan-kebohongan ataupun misalkan istilahnya rekayasa data kepada BPR agar mencairkan sejumlah pinjaman dengan jaminan BPKB motor dari sahabat kita tadi. Nah, itu sudah penipuan. Kemudian dari sisi penggelapannya tentu bisa masuk juga. Karena BPKB-nya tersebut sudah pasti atas nama si sahabat kita tadi, namun berada pada penguasaan si oknum sales dan oleh si oknum sales ternyata digadaikan. Nah, itu sudah termasuk kategori penggelapan menurut saya. Jadi upayanya bisa ditempuh dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun bisa juga ditempuh terlebih dahulu upaya kekeluargaan. Misalkan dengan memberikan teguran, peringatan, kemudian meminta agar BPKB-nya tersebut segera diurus dan dikembalikan atau diberikan kepada sahabat kita. Kalau misalkan si oknum sales tersebut tidak beritikat baik, tidak memenuhi apa yang dituntut oleh sahabat kita tadi, maka upaya hukum selanjutnya bisa dilakukan pelaporan, ya, dilaporkan kepada pihak kepolisian. Siapkan saja bukti-bukti yang dimiliki, misalkan kwitansi pembelian, faktur pembelian, STNK, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan transaksi pada saat membeli motor secara cash tersebut. Nah, oleh karena itu dari kasus ini bisa juga kita ambil pelajaran bahwasanya di tengah-tengah masyarakat itu ada saja kasus-kasus penipuan, penggelapan, kemudian juga oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu ketika kita hendak melakukan transaksi jual beli, baik jual beli kendaraan, jual beli properti dan lain sebagainya, hendaknya dilakukan dengan cara cermat, dengan cara teliti, dengan cara mendokumentasikan segala bukti-bukti transaksi. Sehingga kalau terjadi masalah hukum kita memiliki bukti-buktinya. Kalau kita punya bukti-bukti ketika kita proses hukum, maka itu bisa ditindaklanjuti. Karena kalau di ranah hukum, meskipun kita ngakunya benar nih, kita ditipu, kemudian juga kita mengalami atau menjadi korban penggelapan, tapi kita tidak memiliki bukti-buktinya, maka itu sangat sulit untuk ditindaklanjuti teman-teman. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan transaksi, apakah itu jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, buatlah bukti-bukti transaksinya.
baik kwitansi, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Karena dengan siapapun kita bertransaksi, tentu akan ada saja peluang resiko hukum di kemudian hari. Peluang masalah hukum terjadi itu ada saja, meskipun kita misalkan sudah saling percaya nih dengan saudara, dengan teman, tapi kedepannya tentu kita tidak tahu apakah akan baik-baik saja, apakah akan aman-aman saja. Nah, baik itulah ya teman-teman pembahasan dan sharing kita pada video kali ini. Kita doakan mudah-mudahan sahabat kita yang punya permasalahan seperti tadi cepat bisa diselesaikan. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, kami mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.